Ma, Papa mau bicara sebentar. Bicara soal apa sih, Pak? Ma, Papa nggak mau kamu terlalu kasar sama Nabila. Kasian dong dia. Ma, Papa minta maaf. Kalau perlu Papa mohon sama Mama. Jangan tunjukin kebencian Mama depan Nabila. Justru kebencian Mama ini itu bersumber dari sikap Papa sendiri. Beberapa tahun yang lalu, Papa begitu yakin menjadikan Nabila anak angkat kita untuk pancingan supaya kita bisa memiliki anak kandung sendiri. Setelah itu, apa? Saya nggak yakin sama saran kamu. Ma, yang penting itu kita ikhtiar. Yang mau kita adopsi ini yatim piatu loh. Mudah-mudahan aja Allah mengabulkan doa kita supaya kamu cepat punya keturunan. Terus kalau sampai gagal, anak ini akan selamanya jadi milik kita. Kita nggak tahu latar belakang anak ini. Kita nggak tahu orang tuanya. Siapa tahu dia lahir dengan perempuan nggak benar. Ma, kamu ngomong gitu sih? Yang penting kita ikhlas supaya Allah mengabulkan doa kita. Udah itu aja. Saya berharap Bapak dan Ibu dengan senang hati merawat dan membesarkannya. Ini Pak bayinya. Usianya baru menginjak 9 bulan, Pak. Wah, bayinya lucu banget ya. Namanya siapa, Bu? Saya memberi nama dia Wati, Pak. Wati? Ayah, Pak, Bu, saya permisi sebentar ya. Saya mau mengurus kelengkapan surat-suratnya. Silakan, Bu. Permisi, Pak, Bu. Saya nggak suka sama namanya. Kampungan. Saya ingin namanya Nabila. Ya. Mau kamu gendong nggak? Enggak. Kalau bisa dipipis gimana? Repot baju saya, bagus semuanya. Kok kamu kayak gitu sih? Kamu ikhlas gak sih ngadopsi anak ini sebagai anak pancingan? Iya, ikhlas. 9 tahun Nabila hidup bersama kita, Pak. Mana hasilnya? Kita tetap gak punya anak sendiri. Sampai minggu lalu ke Singapura. Dan menurut diagnosa dokter kandungan di Singapura, Mama positif. Tidak akan pernah bisa hamil. Dan anak yang Papa pungut itu bukannya membawa mukjizat untuk Mama. Bikin Mama stres. Bikin Mama sial. Bila, kamu ngapain di situ? Emangnya kamu nggak pulang ke villa? Aku di sini aja, Nabil. Emangnya kenapa di villa kamu? Kamu sendirian? Aku takut. Ya. Ma, Papa cuma ingetin sama Mama. Nabila itu dari bayi tinggal sama kita. Dan Papa udah anggap dia sebagai anak kita sendiri. Kita? Hah? Kita? Kamu masih ingat kan sikap Mama saya? Ratu Kanjeng Larasati. Begitu dia tahu kalau Nabila itu bukan anak saya, dia sangat murka sama saya. Ma, kita nggak perlu bahas sejauh itu. Yang jelas sekarang, Nabila udah jadi bagian keluarga kita kan? Bukan kita, tapi kamu sendiri, Pak. Sampai kapanpun, Nabila tidak akan menyatu dengan keluarga saya. Karena saya masih keturunan darah biru ningrat. Sementara Nabila,
Dia keturunan darah kotor. Gak usah keras-keras. Nanti kedengeran sama orang gak enak dong. Emang itu kenyataannya, Pak? Kenapa harus ditutupi? Neng Nabila gini ada di sini. Papa Neng dari tadi nyari-nyari. Ayo atuh Neng, kita makan. Udah jam 2 siang. Nabila mau puasa, Bi. Puasa? Apaan semalam Neng kagak makan sahur? Iya, Nabila. Kalau kamu puasa, kamu harus sahur dulu. Kalau kamu nggak sahur, takutnya kamu nggak kuat. Ya kan, Bi? Iya. Dah, kan? Nabila tadi pagi udah makan coklat, masa puasa? Si Neng kalau lagi senyum-senyum begitu, tambah gelis. Cantik ya? Iya, Bi. Yaudah, Nabila. Kalau gitu kamu makan dulu ya. Pasti papa kamu nyariin. Ya, Bi ya? Iya. Tuh, Ayo. kamu udah nyariin. Iya. Ayo. Makan. Kasih, Bi. Enak nih. Enak, Bi. Makan yang banyak. Nabila, kamu kok makan di bawah? Di dapur lagi. Ayo makan dulu, makan. Gak apa-apa, Pak. Nabila di sini aja. Nabila, ayo kita pindah ke ruang makan. Gak usah, Pak. Nabila di sini aja. Gak apa-apa kok. Nabila, kalau makan itu di meja makan. Ayo. Tapi, Pak. Udah, ayo. Yuk. Untuk kamu. Terima kasih Juragan. Kanjeng Ratu. Loh kok kurang 100.000 Kanjeng Ratu? Upah buruh kalian per hari 30.000. Kalau kalian tidak masuk kerja, saya potong per hari 50.000. Oh, gede banget potongannya. Ujang, Kanjeng Ratu, sebentar lagi kan lebaran. Berarti kita dapat THR dong. Kalau bukan THR, upah mingguan atau honor yang ke-53. Ya kan Kanjeng Ratu? tidak ada THR dan tidak ada honor ke-53. Berarti Jeng Ratu melanggar undang-undang ketenaga kerjaan dong. Jangan sok tahu kamu. Saya ini bertahun-tahun jadi pengusaha dan saya sering mengikuti seminar-seminar ketenaga kerjaan. Jadi soal hukum, saya lebih tahu daripada kamu. Walaupun gitu Jeng Ratu, kalau Jeng Ratu nggak ngasih THR, berarti Jeng Ratu melanggar undang-undang. Apa dasarnya? Dasar hukum yang mewajibkan pengusaha untuk memberikan tunjangan hari raya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Terakhir, Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 garis miring MIN garis miring 6 Romawi garis miring 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan tahun 2016. Nabil, Bapak mah tidak mengerti yang namanya undang-undang atau edaran. Bapak mah maunya THR gitu, Nabil. Ini anak kenapa bisa cerdas begini? Bagaimana Jeng Ratu? Apakah kita dapat THR? Baik, karena Nabil sudah menjelaskan secara detail dasar hukum dan soal undang-undang segala macam tetek-bengek, maka itu saya akan mengambil kebijaksanaan. Asik, kita dapat THR juga. Tetap tidak ada yang mendapatkan THR. Gimana sih? Dapat kita THR. Nih, buat kamu. Alhamdulillah, makasih ya Jeng Ratu.
Duh, kenapa kosong Jeng Ratu? Ayo yang lainnya, cepetan. Maju. Ayo buruan. Cepat gantian. Nak, Iya Pak. bisa bantu Bapak angkat peti buah? Oh, bisa Pak, iya Pak. Nak, ini upahnya ya. Makasih Pak. Udah, ambil saja Beneran ya Pak ya? buat kamu. Tadi Bapak habis dapat rezeki. Itu anak di setiap kali mendapatkan kesulitan pasti aja selalu ada yang menolong. Alhamdulillah. Makasih ya Allah. Soalnya udah beri aku rezeki yang gak diduga. Naryo, ngapain kamu ngasih-ngasih ke anak itu? Bapak udah kebanyakan uang. Jeng, anak itu sudah membantu saya. Lagian apa salahnya kalau kita punya rezeki bagi kepada orang lain? Berarti Bapak punya uang buat bayar buah yang Bapak angkut dari saya. Maaf, Jeng. Kita kan sudah sepakat mengenai pembayaran nanti setelah Idul Fitri. Bayar sekarang juga. Cepetan. Ini masih kurang ya. Sisanya jangan lupa. Tumben yang Nabila makannya banyak. Lagi lapar ya. Iya Bi. Enak ya makan di meja. Enak dong. Oh, bagus ya. Enak-enakan makan di meja makan. Saya kan udah bilang, kalau mau makan di dapur sana. Gak pantas kalau makan di meja makan tuh gak pantas. Si Papa yang nyuruh aku makan di sini, Ma. Alasan kamu. Bilang aja mau dimanjakan. Lihat itu sekarang. Semuanya berantakan. Saya nggak tahu diri ini anak. Maaf, Ma. Nabila nggak sengaja. Jangan panggil saya mama. Sekarang, kamu ambil sapu sana. Beresin ini lantai sampai bersih. Iya, Ma. Biar saya yang beresin, Mah. Gak usah. Aku campur kamu. Tapi saya Nyonya. Diam. Masuk sana ke dapur. Buruan. Apa mungkin wanita cantik yang dimaksud dalam ramalan Nyai yang akan menjatuhkan semua bisnis saya itu adalah Nabila? Karena Nabila memang sangat cantik sekali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasul. Astagfirullahaladzim. Kenapa nih? Nenek ngapain nek di hutan? Nenek sendirian lagi, Nek. Emangnya Nenek nggak takut apa, Nek? Saya ingin tahu anak ini memiliki kesaktian apa tidak. Oh iya, aku belum salim sama Nenek. Astagfirullahaladzim, Nek. Kenapa tangan Nenek panas banget, Nek? Kalau aku bawa ikan,
aku bisa numpang bakar ikan di tangan nenek. Pasti cepat matangnya, Nek. Astagfirullahaladzim, Nek. Awas, Nek. Di belakang nenek ada Jennifer. Ternyata anak itu memiliki satu kesaktian. Dia bisa melihat makhluk halus. Awas, Nek. Nanti nenek bisa digoda nama Jennifer, Nek. Mereka adalah pengawal saya, Jin Mamba dan Jin Kopra. Tapi kan, Nek, Jin Ifrit dibagi menjadi 2 golongan. Ada yang Jin Saleh, itu yang baik. Kalau Jin Ifrit yang jahat, itu menyesatkan semua umat manusia. Tapi yang ini Jin Ifrit jahat, Nek. Kenapa dijadiin pengawalnya nenek? Mereka sangat baik. Mereka pengawal setia saya. Baik, Nek. Karena setia sama nenek. Berarti nenek orang jahat dong, Nek. Kurang ajar banget anak ini. Astagfirullahaladzim. Sudah, Nek. Saya sampai lupa mau beliin obat buat kakek saya. Saya pamit dulu ya, Nek. Biarkan saja dulu. Saya tidak mau sia-sia. Kita akan cari kelemahan anak itu, baru kita musnahkan. Si Nabil kemana ya? Dari pagi dia nggak kelihatan tahu, ya kan? Iya, dia jadi kulit di kebun. Lihat itu, kita kejar yuk. Oh iya, iya. Ayo. Asep, belakang kamu ada iblis yang gede banget. Ada di kamar. Awas, Asep. Kesian kamu, Asep. Kesian, Jatuh Beb. ya? Sakit nggak? Gimana rasanya? Enak? Mbak Sali, Namrud, kerjaan aku lagi ya? Iseng banget sih kalian. Kenapa? Masalah emang? Kan terserah kita. Masalah buat lo. Susah kan berdirinya. Udah, pulang. Dadah. Dadah, Asep-Asep. Pesek. Ya, pesek. Lihat itu, Ada mangga. tumpuk yuk. Ayo. Mumpung lagi ada orang. Iya ya. Tuh, cari yuk. Yang matang tuh, yang gede. Yuk. 1, 2, 3. Kok yang jatuh orang sih? Bukan mangga. Itu jangan-jangan pemiliknya lagi. Gimana dong? Kabur. Weh, jangan lari. Awas pokoknya ya. Aing tampilin mana. Oh, jangan kejar, ayo. Awas. Aduh. Senjata makan tuan tuh. Lagian suka ngerjain orang. Sakit kan kalau jatuh? Diem kamu, Asep. Gua ada apa, Bu? Anak bayi saya diculik. Yang bener, Bu. Iya, deh. Tolong, ada bayi diculik. Tolong, ada bayi diculik. Tolong, ada bayi diculik. Alhamdulillah. Walaupun uang upah aku dirampas sama Ratu Dewi, tapi masih ada gantinya. Aku juga bisa beli obat deh. Masih ada sisa 70.000 juga nih. Mang, Ya. beli Mang. Cabe, tomat, bawang, tahu, tempe, sama jangan lupa telurnya ya Mang ya. Tunggu sebentar ya. Nabil, kamu kok begitu bisa tahu nama-nama bumbu dapur? Apa kamu pernah khusus memasak? Enggak Bu, saya belajar sendiri. Jenong, dia emang dari kecil kan pinter masak. Apalagi udah gede sekarang, pasti pinter masak dia. Wah, enak bener punya anak kayak si Nabil. Biar dia aja yang masak, terus saya bisa karaokean, Bu. Iya, ya. Saya kabur. Ambil tolong cepat. Ayam, kamu kenapa Ayam? Ibu itu jahat bener, Nabil. Aku dikurung terus di kandang. Aku petok-petok minta makan karena lapar. Enggak juga dikasih beras. Daripada aku mati kelaparan, mending aku kabur. Yam, kamu nggak boleh kayak gitu. Ibu Uwo itu udah sebagai pemilik kamu. Tapi ibu itu kejam, Nabil. Kamu ngobong deh sama ibu itu, biar ngejual aku ke manusia lain. Siapa tahu nanti yang rawat aku makhluk baik seperti kamu. Yaudah, sebentar ya. Nabil, jangan kasih aku ke ibu itu lagi, Nabil. Ibu itu jahat banget sama aku, Udah, Nabil. bisa tenang. Nabil. Bu, ini Bu ayamnya Bu.
Makasih Nabil. Bu, jangan lupa, jangan dikandangin terus. Sama jangan lupa ya Bu, kasih makannya terus ya. Iya Nabil, Ibu suka sering lupa. Terima kasih ya. Ya, sama-sama Bu.